Pada tahun 1987, dikabarkan ada seorang teroris yang menaruh bom di dalam sebuah pesawat yang sedang terbang di udara. Kim Do-sik pun melesat terbang di atas awan dan mencoba berkomunikasi dengan pilot dari luar pesawat. Pilot-pilot yang ada di sana sangat terkejut melihat seorang manusia bisa terbang dan berada di atas awan. Do-sik memberitahukan jika ada bom dan mereka harus segera turun sekarang juga. Namun sayang, pilot terlambat mengambil kendali sehingga pesawat akhirnya meledak. Lalu pada tahun 1994 di kantor Badan Intelijen Nasional di kota Namsan, Lee Mi-hyun adalah satu-satunya wanita yang mendapatkan nilai sempurna dalam evaluasi praktik dan kekuatan 5 inderanya sebenarnya membuatnya sangat cocok bekerja di lapangan. Namun sayang, karena ada kesalahan pada kasus pertamanya, Mi-hyun ditugaskan di kantor saja sebagai admin bagian dari divisi manajemen informasi. 다치지만 않았으면 내 밑에 있었을 텐데 말이야. Lalu kemudian, Min Young-jung memberikan misi penting untuk Mi-hyun. Mi-hyun tidak boleh menolak karena ini adalah perintah. Misi ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Mi-hyun harus mencari tahu tentang Kim Do-sik, salah satu agen paling elit yang bekerja dengan mereka. Perusahaan harus memastikan ideologi Do-sik karena ia akan diberikan tugas yang sangat penting. Apakah Do-sik bisa menjalankan tugas ini dengan baik? 그러면 책임을 묻는다. Min Young-jung akan mengatur waktu kapan Do-sik bisa bertemu secara alami dengan Mi-hyun. Mungkin pendekatan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena Mi-hyun benar-benar harus mendekati Do-sik secara alami tanpa sepengetahuannya. Dan mulailah Mi-hyun mencoba mendekati Do-sik dengan cara berpapasan setiap Do-sik pergi ke kantor. Dan karena Mi-hyun memang terlahir sebagai wanita yang cantik, sebenarnya Do-sik mulai penasaran dengan sosok Mi-hyun. Bahkan Do-sik juga tahu mobil apa yang dipakai oleh Mi-hyun. Dan Mi-hyun juga sering minum kopi di sudut kantor mereka. Dan semakin lama, Do-sik mulai penasaran dengan Mi-hyun. Ia mulai memperhatikan Mi-hyun, bahkan berpura-pura tidak memiliki koin untuk bisa membeli kopi sehingga Mi-hyun menawarkan koin miliknya. 그 동전 있습니까? 한 잔 뽑아드릴까요? 예. Semakin hari, Do-sik semakin dekat dengan Mi-hyun. Bahkan ia sering membawakan berkas-berkas yang dibawa oleh Mi-hyun. Sampai-sampai membuat rekan Do-sik, Juwon, merasa aneh dengan tingkah rekannya itu. Dan pada hari itu, saat Do-sik dan Mi-hyun sedang ngopi bersama, Do-sik bertanya, ini semua pasti perbuatan direktur mereka, Min Young-jung. Do-sik juga memberitahukan jika Mi-hyun selalu membawa berkas yang sama. Makanya ia tahu ini semua hanyalah rekayasa saja. Anehnya, Mi-hyun merasa lega karena sudah ketahuan. Ia lalu minta maaf kepada Do-sik karena ia tidak punya pilihan selain menuruti perintah atasan. Namun bukannya menjauhi Mi-hyun, Do-sik justru mengajak Mi-hyun untuk makan malam bersama. Malam itu mereka berdua makan tonkatsu. Dan setelah itu Do-sik bertanya apa yang akan Mi-hyun lakukan karena operasinya telah gagal. Mi-hyun menjawab, santai saja karena ini bukan pertama kalinya ia mengacau misinya sendiri. Ternyata sama dengan Do-sik, ia juga pernah sekali gagal saat menjalani misinya. 의도된 실패는 실패가 아닙니다. Dahulu kala, misi pertama Mi-hyun adalah membongkar agen-agen ganda yang ada di Korea. Seorang agen yang cinta tanah air bernama Sang-gu tidak suka dengan agen-agen ganda karena menurutnya mereka telah mengkhianati negara Korea. Jadi, pada saat itu mereka mencoba untuk meracuni yang mereka curigai sebagai agen ganda. Tapi pada saat itu, ternyata agen-agen ganda itu tidak minum teh yang sudah diberi racun. Mereka sudah mengetahuinya karena salah satu rekan Sang-gu lah yang membocorkan misi tersebut. Alhasil, Sang-gu langsung membunuh semua orang yang ada di sana, entah itu agen ganda atau bukan. Mi-hyun yang ikut dalam misi ini merasa hal ini tidak benar. Ia mencoba menyelamatkan mereka yang masih hidup dengan menebarkan bom asap agar Sang-gu tidak bisa melihat mereka. Sang-gu begitu marah dan kemudian ia memanggil Elang. Elang adalah salah satu agen yang bersembunyi agar bisa menuntaskan misi mereka, namun sayang ia tidak muncul juga. Dari sana, Young-jun punya alasan kenapa Mi-hyun tidak bisa menjadi agen rahasia di tempat mereka. Dan apapun yang terjadi, mereka harus berusaha mendekatkan Mi-hyun dengan Do-sik. Suatu hari, Mi-hyun bertanya kepada Do-sik mengapa Do-sik tidak menghindar padahal ia sudah tahu bahwa Mi-hyun memang sengaja mendekatinya. Do-sik berkata jika ia jatuh cinta setelah melihat Mi-hyun. Sebenarnya, tanpa Mi-hyun ketahui, sosok elang pada misi pertama Mi-hyun dulu adalah Do-sik. Jadi sebenarnya
Sebenarnya saat Sang-gu memanggil elang yang adalah Dosik, Dosik mengintai mereka dari luar jendela karena Dosik bisa terbang. Saat itu Dosik melihat Mi-hyun menyelamatkan semua orang dan dari sana Dosik jatuh cinta dengan Mi-hyun. 그게 김두식이야. Karena Mi-hyun sering dipanggil ke ruangan Direktur Min Young-jun, karyawan yang ada di divisi Mi-hyun merasa tidak enak dengannya. Mereka selalu waspada saat Mi-hyun ada bersama mereka. Saat Mi-hyun masuk ke dalam kantor Young-jun, di sana Mi-hyun melihat sekretarisnya menjatuhkan beberapa kaset rekaman yang sangat mencurigakan. Namun karena menurut Mi-hyun itu tidak penting, maka ia mengabaikannya. 어찌 저건 자판? Young-jun bertanya bagaimana dengan misi Mi-hyuk mendekati Dosik. Ternyata misi tersebut tetap berjalan. Menurut Dosik, ia tidak akan membiarkan Mi-hyun gagal dalam misinya. Ia tetap akan menemui Mi-hyun terlepas dari misinya Mi-hyun. Jadi dengan yakin, Mi-hyun menjawab kepada Young-jun jika misinya berjalan dengan lancar. Namun menurut Young-jun, Mi-hyun belum benar-benar dekat dengan Dosik karena sedekat apapun Mi-hyun dengan Dosik, jika Dosik belum mengungkapkan rahasianya, artinya Dosik belum terbuka dengan Mi-hyun. 어떤 비밀을 자네가 알아내야지. Saat itu, Mi-hyun dipanggil oleh Yo Won-kyu, ketua divisinya yang juga bawahan Young-jun. Dia tidak terima jika Mi-hyun tidak melapor semua hal saat ia dipanggil oleh direktur mereka. Mi-hyun menolak karena itu adalah misi rahasia. Di sana, Won-kyu seolah memprovokasi dan juga terus mengingatkan Mi-hyun, jangan mentang-mentang Mi-hyun adalah mantan agen rahasia, Mi-hyun lupa dengan pekerjaannya sekarang yang hanya seorang admin biasa, dan membuat karyawan yang lain merasa tidak nyaman berada di dekat Mi-hyun. 가서 일 봐. Pada malam saat Mi-hyun lagi-lagi lembur, Dosik datang menemuinya lewat jendela di kantornya di lantai 5. Mi-hyun heran bagaimana bisa Dosik naik ke atas. Dan di sana akhirnya Mi-hyun tahu jika Dosik bisa terbang. Dosik membawakan Mi-hyun tonkatsu kesukaan Mi-hyun agar Mi-hyun lebih semangat saat bekerja di malam hari. 혹시 비밀을 알려줘서 고맙다고요. 맛있게 먹어요. Suatu hari saat berlatih menembak bersama Juwon, Juwon bertanya kepada Dosik mengapa Dosik selalu menembak di tempat yang sama. Menurut Dosik, begitulah caranya menjatuhkan target tanpa harus membunuhnya. Meskipun target mungkin tetap akan mati karena kehabisan darah, setidaknya jika mereka cepat ditolong, maka target tersebut akan tetap hidup. Jadi menurut Juwon, Dosik berusaha untuk tidak membunuh orang-orang selain target mereka. Dan itu membuat Juwon merasa Dosik masih berperi kemanusiaan. 이런 희생을 줄인다. Setelah berlatih, Dosik menemani Mi-hyun bekerja lembur seperti biasa. Di sana mereka saling terbuka satu sama lain dan Dosik menunjukkan keseriusannya menjalin hubungan dengan Mi-hyun. Mi-hyun lalu mengambil tangan Dosik dan menaruhnya di dada Dosik sendiri, di mana Mi-hyun menyuruh Dosik untuk mengatakan apa irama detak jantung Dosik benar atau tidak. Awalnya Dosik bingung sampai ia sadar Mi-hyun tengah memberitahukan rahasianya jika ia mempunyai indera yang cukup peka. Dan kemudian Dosik langsung mencium Mi-hyun. Saking bahagianya, Dosik tidak sadar ia sudah terbang melayang. Lalu, karena misi Dosik sudah semakin dekat, Young-jun memanggil Mi-hyun untuk datang ke ruangan dan bertanya bagaimana perkembangan kedekatan hubungan Mi-hyun dan Dosik. Apa sudah masuk ke tahap mereka tidur bersama? Di sana Mi-hyun menjawab tidak dan ia juga tidak memberitahukan bahwa ia sudah tahu rahasia Dosik. Young-jun lalu menganggap misi Mi-hyun telah selesai dan menyuruh Mi-hyun untuk kembali bekerja seperti biasa. Ia lalu bertemu dengan Won-kyu. Setelah tahu jika misi Min-hyun telah selesai, artinya Won-kyu juga sudah selesai. Mi-hyun bingung apa maksud Won-kyu. Di sana, Won-kyu akhirnya lega misi Mi-hyun telah selesai. Ia bingung mengapa direkturnya mau memilih agen bodoh seperti Mi-hyun yang dulu pernah mengacau pada misi pertamanya. Menurut Young-jun, sebenarnya saat itu Mi-hyun tidak mengacau. Itu semua karena Mi-hyun mempunyai hati yang sangat lembut, sehingga ia tidak tahan melihat orang-orang dibunuh secara brutal, sehingga ia malah membebaskan para tawanan. Dan satu lagi, Dosik juga bersifat seperti itu. Selama misi itu berlangsung, Dosik tidak mengikuti komando. Padahal dia adalah agen yang sangat sempurna. Ia hanya curiga apa dari misi itu, Dosik dan juga Mi-hyun sudah sama-sama saling kenal. Dan dari sana, mereka berdua sudah sama-sama tertarik. Dan juga selama laporan, Young-jun sadar Dosik juga tidak jujur kepadanya karena ia tidak melaporkan kedekatannya dengan Mi-hyun. 어떻게 하세요?
거짓말을 하더라고 나한테. Sekretaris Yongjun kemudian memberitahukan hal ini kepada Mihyun. Kecurigaan Mihyun selama ini benar adanya. Yongjun sudah tahu segalanya tentang hubungan Mihyun dan Do-sik karena selama ini ternyata Yongjun diam-diam memasang alat perekam di ruangannya dan juga di dispenser tempat ia biasa minum kopi bersama Do-sik. Dan kaset-kaset yang ia lihat adalah kaset rekaman dirinya. Mihyun lalu menanyakan hal ini kepada Yongjun. Ternyata alasan Yongjun mendekatkan Mihyun agar Do-sik memiliki seseorang yang membuatnya kembali setelah menjalani misi. Do-sik tidak punya keluarga maupun teman yang cukup dekat. Ada kemungkinan Do-sik tidak akan kembali setelah menjalani misi untuk mereka. Mihyun mencoba bertanya misi apa yang akan Yongjun berikan kepada Do-sik. Sesuai protokol, mereka tidak boleh memberitahukan misi kepada siapapun juga. Yongjun lalu mengancam Mihyun jika ayah Mihyun masih berada di rumah sakit dan yang membayar semua tagihan rumah sakit adalah kantor. Jadi, Mihyun jangan coba untuk macam-macam. 내 앞으로 쭉 지켜보겠네. Tidak lama kemudian, Do-sik diberi sebuah misi rahasia dan ia harus meninggalkan Mihyun. Sudah 10 hari sejak kepergian Do-sik menjalani misi dan Mihyun sama sekali tidak tahu Do-sik berada di mana. Suatu hari, kantor dihebohkan dengan kabar kematian pemimpin Korea Utara, yang mana sebenarnya ini adalah misi Kim Do-sik untuk menjatuhkan orang nomor 1 di Korea Utara itu. Tapi anehnya, dari pihak court sendiri menyebutkan jika pemimpin mereka tewas karena penyakit jantung bukan karena dibunuh. 심근경색. 왜 피살이 아니야? Yongjun bingung apa yang sedang terjadi dan mengapa Do-sik tidak kembali. Para petinggi curiga jangan-jangan Do-sik bertindak sendiri pada misi ini. Mereka harus segera menemukan Do-sik untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan sekarang Do-sik menjadi musuh badan intelijen di Korea. 안기부 전체에 적이 되었다. Akibatnya, Mihyun selalu dijaga oleh orang-orang Bin karena mereka mungkin berpikir Do-sik akan mendatangi Mihyun. Dan pada suatu hari di rumah Mihyun, di tengah hujan yang cukup lebat dan petir yang menyambar, Mihyun duduk sendiri sampai ia sadar ada seseorang di balik jendela rumahnya. Mihyun lalu membuka pintu jendela rumahnya dan mendapati Do-sik ada di sana. 왜 왔어요? Mihyun begitu mengkhawatirkan Do-sik. Ia takut Do-sik kenapa-napa jika datang ke rumahnya. Namun, alasan Do-sik datang kemari karena sepertinya ia tahu jika ia akan mati. Mereka berdua lalu melepaskan rindu satu sama lain. Mereka terus melakukannya meski tahu di rumah Mihyun dijaga ketat oleh pihak BIN. Dan mereka semua langsung memisahkan Mihyun dan juga Do-sik secara paksa.